Selamat malam teman-teman. Kedengaran nggak suara? No, kedengaran nggak suara gue? No? Halo, halo. Kedengeran, Bang? Halo Indo, Halo, kedengaran ya halo. aman ya? Aman, aman. Soalnya di sini hujannya cukup deras, takutnya bocor. Enggak. Aman, aman. Oke. Anyway, selamat malam teman-teman. Selamat datang ke Clubhouse kali ini. Dan kita kali ini mau ngomongin soal no, mute. Ya, suara gue kedouble gitu. No. Oke, malam ini kita mau ngomongin soal mindful eating. Mindful eating tuh kayak gimana sih, Nu, sebenarnya? No. Oke, Nah, kita malam ini mau ngobrolin lebih banyak dan lebih lengkap nih, Bang, soal mindful eating. Nah, hmm, mungkin dari teman-teman sendiri sebelumnya pernah dengar kali ya kayak memperhatikan soal makanan, gitu. Memperhatikan apa yang kita makan dan juga mungkin kita lebih aware atau lebih menyadari tentang nutrisi maupun kondisi pada saat kita sedang makan. Gitu. Nah, nantinya betul. bakal berimpact atau memberikan dampak kepada diri kita kayak gitu. Nah, kayak gimana sih mindful eating itu mungkin bisa langsung dibahas aja dari teman-teman dan juga narasumber yang udah hadir. Kita ini ngundang teman-teman dari eating movement dan juga food sustaination nih, Bang. Oke. Halo, kepada ini udah kayak panggilan exercise. Halo, Mbak Jackie. Halo. Namanya apa enaknya? Halo. Halo, Halo, panggilnya apa nih? Sorry. enaknya dipanggil apa nih? Jacqueline boleh, Jacqueline Jackie ya, oke. boleh. Iya, Jacqueline aja. Jacqueline, bisa kenalin sedikit nggak? Kasih perkenalan dikit ke teman-teman di sini sebelum kita ngomongin soal mindful eating. Oke, boleh. Oke, kenalin gue Jacqueline. Gue dari, tadi udah disebut ya panggilnya sama Mas Ibnu berarti ya. Mas Ibnu udah dikenalin, gue dari Food Indonesia. Dan saat ini kita memang lagi launching eating movement, di mana kita memang lewat eating movement ini kita coba edukasi tentang gaya hidup sehat, tentang terutama ini ya seputar mindful eating yang bakal kita bahas hari ini. Singkatnya gitu sih. Oke, nice. Okay. Kemudian ada narasumber kedua kita, ada Bimo. Halo Bimo. Halo Halo Kak Mas Jonathan. Bimo. Ya, selamat Bisa malam. perkenalan sedikit nggak ke teman-teman di sini? Ya, bisa. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bimo. Saya salah satu praktisi mindful eating dan juga saat ini saya juga berperan sebagai marketing enthusiast juga di salah satu perusahaan saya. Right. Nah, oke. Ini cukup menarik nih mindful eating. Mungkin sebelum kita terlalu jauh ngomongin mindful eating, kita mulai dari definisinya dulu kan. Definisi mindful eating itu apa sih? Kan tadi yang Ibnu bilang kan kayak kita harus lebih memperhatikan apa yang kita makan gitu ya. Nah, tapi apakah memperhatikan ini kalau kan banyak tuh ya, sebelum mau beli makanan lihat dulu kalorinya berapa, ini ingredientsnya apa aja. Apakah seperti itu atau juga termasuk dari kayak frekuensi makan, terus juga jadwal makannya kapan, terus makanan yang boleh dan tidak boleh apa, itu gimana? Kita mulai dari Jacqueline dulu deh. Gimana Jacqueline? Oke, definisi mindful eating-nya. Hmm. Kalau dari katanya sendiri ya, kata-katanya itu mindful sama eating. Mindful sendiri kan benar tuh, jadi kita aware sama apa yang kita makan sebenarnya. Bahkan kayak kalau lebih dari itu, aware-nya sendiri itu dari sebelum, saat, dan setelah kita makan sebenarnya. Dan eating sendiri kan jadi artinya makan ya, jadi gitu kurang lebih. Nah tadi kalau disebut sama Kak Jonathan, bener banget. Jadi salah satunya itu kita juga lebih aware nih, misalnya kalau dari makanannya sendiri, satu dari porsinya yang cukup buat kita itu seberapa banyak, terus bahan-bahannya itu dari mana aja, dimasaknya kayak apa, terus kalau kita trace back ke sebelum makan sampai kita mikirin juga nih sumber-sumber makanannya dari mana sih gitu. Let's say apakah dia itu waktu ditanam nih gitu, dia ditanam secara organik atau enggak kayak gitu. Lalu misalnya saat kita makan, kita perhatiin porsinya, perhatiin kalorinya, terus kita perhatiin apakah mencukupi kebutuhan gizi kita secara balance. Dan setelah makan pun kita juga mikirin lagi, apakah makanan ini harus kita kemana ini? Apakah kita buang gitu aja atau sebenarnya kita masih bisa olah lagi atau gimana?
kurang lebih. Right. Bahkan sampai ke ini ya, setelah makan apakah masih bisa diolah lagi ya? Jadi benar-benar mengurangi food waste, bisa dibilang kayak gitu ya? Apakah bisa ngurangin food waste dari kita sendiri? Gitu. Karena kita juga as consumer punya peran penting untuk ngurangin food waste. Gitu. Benar banget sih. Berarti ini juga termasuk kalau masak, masak seperlunya kali ya. Jangan sampai masak berlebihan, terus jadinya nggak habis. Yes, betul. Termasuk juga kalau masak. Jadi kita mikirin nih kalau kita mau masak misalnya buat sehari ini, ya udah kita berarti masak sesuai porsi sehari aja gitu. Atau kita misalnya masak buat ramean, ya udah sesuai porsi 5 orang kayak gitu. Oke. Jadi nggak terbuang. Yes. Itu sebenarnya gue mau nanya, tapi agak out of topic sih. Kalau pandangan Jacqueline terhadap misalnya kan yang kayak toko roti itu, yang kalau udah malam, ya apa boleh buat, ya makanannya harus dibuang roti-rotinya gitu. Kalau kayak gitu gimana? Apa dia kan sebenarnya mengerti bahwa takutnya kalau kenapa-napa rotinya basi atau apa, malah mereka yang dituntut gitu kan. Jadi mungkin dari sisi profitable perusahaan ya lebih baik dibuang daripada kena masalah apapun gitu. Tapi kalau dari Jacqueline sendiri tentang ini gimana? Kalau dari aku Food sendiri waste-nya apakah masih bisa digunakan lagi atau gimana? sebenarnya masih sebenarnya. Jadi kalau misalnya lihat kayak roti ya, terutama roti itu kan memang dia itu kalau kita sendiri misalnya beli roti tawar, kita taruh di kulkas aja bisa tahan seminggu sebenarnya. Itu biasa ya sebenarnya. Tapi aku ngerti sih dari sisi perusahaan ya, dari sisi bakery-nya misalnya. Mereka ada concern yang namanya food safety atau keamanan pangan. Jadi make sure kalau makanan yang dikasih ke konsumen itu harus aman. Jadi nggak ada jamur dan lain-lainnya yang membahayakan. Jadi aku ngerti concernnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya upaya-upaya lain untuk nyelamatin gitu ya makanan itu biar nggak kebuang itu bisa banget. Apalagi sekarang tuh banyak juga apps-apps yang rescuing that food, that kind of food. Kayak contohnya Surplus gitu yang mungkin dia juga kerjasama sama perusahaan-perusahaan gitu buat ngejualin kayak semacam flash sale gitu biar dijualnya murah nih setengah harga biar dihabisin kayak gitu. Nah menurutku itu upaya yang bagus sih biar teman-teman mungkin yang takut beli ya udah deh gue beli sekarang nggak apa-apa mumpung murah juga nih gitu. I think that's good. Oke. Nice. Biar kita nggak muter terlalu jauh. Iya. Sekarang ke Bimo. Thank you ya Jacqueline buat definisinya. Oke, sekarang aku mau nanya Mas Bimo. Menurut Mas Bimo sendiri mindful eating itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sendiri sih, mindful eating mungkin lebih menyadari tentang apa yang sebenarnya menjadi asupan kita saat kita makan suatu makanan gitu Kak Ju. Jadi baik itu dari kandungan gizinya maupun dari rasanya. Itu yang selama ini saya pelajari sih. Terus itu punya tujuan agar selain kita bisa jadi lebih sehat, karena menyadari apa aja asupan gizi yang kita butuhkan, juga membuat kita lebih sadar aja sih untuk lebih bersyukur dengan makanan yang telah kita konsumsi. Itu sih dari saya. Oke. Sadar dan bersyukur untuk makanan yang kita konsumsi ya. Kalau Bimo sendiri berarti oke lah kalau sadar dan bersyukur itu kan lebih mindset. Tapi yang tadi kalau misalnya memperhatikan apa yang kita makan, apakah sebelum makan atau membeli makanan, Bimo juga termasuk yang baca-baca ingredients segala macam? Kadang-kadang saya memang ada pertimbangan seperti itu. Mungkin kalau dari saya sendiri karena alasan saya sendiri untuk mempraktekkan mindful eating sebelumnya memang diawali dari problem kesehatan mungkin ya. Jadi saya lebih concern terkait mungkin ada eksesif satu kandungan gizi, contoh misal kayak kolesterol gitu. Jadi kayak sekarang mungkin agak lebih bisa kita rem dulu untuk beberapa konsumsi tersebut. Terus yang kedua, sekarang juga lebih menyadari bahwa memang beberapa dari teman-teman kita juga masih kesusahan untuk mendapatkan akses makanan. Jadi akhirnya kita ibaratnya lebih aware juga terkait lingkungan sekitar, bahwa kita sebenarnya nggak sendiri juga di lingkungan kita sendiri juga. Kalau bisa seperti tadi yang katanya kayak Jacqueline, jadi memang kalau bisa harus meminimalisir terkait food waste, karena ya aware di lingkungan sekitar pasti masih banyak yang membutuhkan makanan gitu sih.
Ya. Pak Jo. Iya, ini menarik banget ya. Mindful eating itu bukan cuma soal apa yang masuk ke makanan kita, masuk ke tubuh kita, tapi juga sampai ke food waste. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Jacqueline sama Bimo sendiri, kenapa sih kita harus menerapkan mindful eating ya? Mungkin kalau Bimo tadi sudah menjelaskan ya, ada alasan kesehatan. Aku juga dulu pernah tuh, wah, ketika habis makan yang apa, daging-daging, terus tiba-tiba kok, aduh, kok mulai apa, leher mulai kenceng, oh kayaknya kolesterol naik gitu ya. Nah, tapi selain alasan kesehatan, ada lagi nggak sih kira-kira kenapa kita harus menerapkan mindful eating ini? Siapa dulu nih? Jacqueline dulu? Boleh, boleh. Oke. Kenapa harus nerapin mindful eating ya? Yang pertama Jacqueline, bener sih kalau dari suaranya agak segi mendem. Apakah? sorry. Halo? Ya, nah jelas. Oh, ini jelas ya. Oke. Ya. Oke, alasannya kenapa nerapin mindful eating. Yang pertama bener sih, aku setuju. Yang paling berasa banget ke diri kita yang pasti kesehatan ya. Karena aku pribadi juga nyobain gitu ya. Gimana buat banyakin dari segi porsi. Misalnya banyakin makan sayur, banyakin makan buah. Terus dari segi pencernaan juga lebih lancar, nggak ngerasa kayak tadi Kak Jonathan bilang ya, kalau makan daging tuh Ya. begak banget rasanya, terus kayak kencang banget di leher gitu. Nah itu betul banget kalau misalnya kita nerapin jadi lebih sehat. Selain itu, menurutku tadi aku mention sedikit soal gimana kalau misalnya kita let's say kita masak gitu ya, milih bahan-bahan yang memang lebih eco-friendly. Itu tuh sebenarnya ada juga dampak ke lingkungan gitu. Dimana kalau misalnya kita tahu kan banyak banget nih makanan-makanan yang dijual itu bahan-bahannya itu dari praktek yang konvensional gitu. Mungkin ada pestisidanya juga atau mungkin makanan-makanan impor yang memang butuh transport jauh ke sini itu nyebabin meningkatnya yang namanya carbon footprint kita pribadi atau kita intinya berkontribusi ke climate change lah seperti itu. Jadi sebenarnya kita dengan milih makanan aja, milih bahannya aja juga bisa berdampak ke lingkungan. Kalau kita milih yang lokal, kita mungkin milih yang bahan-bahan yang lebih eco-friendly, itu juga kita bantu kontribusi ke lingkungan secara nggak langsung. Gitu. Dan itu Apa? Yang adalah terakhir jangan? Ya. Yang terakhir tadi apa? Nggak putus? Oh, agak putus-putus ya. Yang terakhir Ya. dengan kita milih bahan-bahan yang lokal dan yang lebih eco-friendly itu juga kita berkontribusi ke lingkungan sebenarnya untuk kurangin yang namanya carbon footprint tadi gitu. Iya, carbon footprint ya, karena itu ya kalau misalnya ngimpor makanan dari luar bisa jadi itu kan ada kayak apa ya? Ya pengirimannya kan juga butuh bahan bakar. Butuh bahan bakar, iya betul. Jadinya betul, juga ya. Karbonnya juga makin tinggi, berdampak ke lingkungan secara nggak langsung. Itu juga betul, dan jadinya itu ya, jadinya berkontribusi juga kalau semakin banyak carbon footprintnya, climate change juga bakal kena dampak gitu ya. Iya, betul banget. Gitu. Jadi secara ini menarik. lingkungan. Menarik banget ya, berarti kita juga harus lebih aware terhadap bahan-bahan makanan lokal yang ada ya di sekitar kita. Yes. Adanya apa gitu. Jadi mungkin kalau yang di daerah pantai gitu ya, mungkin ya akan lebih banyak makan seafood. Yang pegunungan mungkin jadinya beda gitu ya. Iya, bisa jadi, betul. Setiap daerah beda-beda. Misalnya kayak kita sekarang seringnya makan nasi, mungkin kalau daerah lain ada yang lebih familiar dengan sagu, mungkin di Papua dan lain-lain. Nah, kita sesuaiin aja apa yang ada di sekitar kita. Right, nice. Oke, kalau dari Bimo, gimana Mo? Kenapa kita harus menerapkan mindful eating? Macam-macam sih. Alasannya tadi sebenarnya beberapa juga sudah disebutkan sama Kak Jacqueline. Cuma kalau misalnya memang dari saya sendiri, alasan saya memang paling utama memang tadi karena kesehatan. Dan kebetulan saya memang sudah ngelakuin mindful eating itu mulai dari sekitar bulan Agustus atau bulan Juli tahun ini. Dan kemarin saya ngerasa productivity saya memang sempat menurun dan juga sempat kena asam lambung juga. Yang notabene saya juga berpikir kayaknya ada yang harus diubah dari pola hidup saya gitu. Terus akhirnya kemarin sempat baca-baca juga dan sempat diskusi juga bareng teman-teman terkait pola makan. Yang di awal mungkin dari pola makan dulu kali ya. Terus saya coba ubah pola makan saya mungkin lebih teratur
start mungkin dari apa namanya, dimulai dari sarapan dan juga makan siang serta makan malam. Karena kebetulan saya apa namanya, pola makan saya memang agak belum teratur Berantakan. sebelumnya. Iya, Ya. saya itu Kak Jo, apa namanya? Saya jarang sarapan nih kalau sebelumnya. Hmm. Mungkin karena apa namanya, bangun tidur terus langsung fokus mandi dan sebagainya, terus langsung Ya. cus pergi kerja. Akhirnya saya ngerasa apa namanya, belum lapar nih, ntar aja deh Ya. pas waktunya jam 10 atau Makan jam siang. 11 ntar Ya. baru itu. Iya. Terus apa namanya, ternyata itu punya eh, efek signifikan di apa namanya, secara jangka waktu yang agak lama ya. Akhirnya baru Hmm. kerasa. Jadi kayak asam lambung dan yang paling kerasa juga productivity itu kayak kayak menurun. Jadi stamina stamina rasanya juga nggak sebanyak seperti yang sekarang. Jadi saya Hmm. rasa kalau misalnya memang kenapa harus melakukan mindful eating, kalau misalnya di sisi kesehatan, saya ngerasa apa namanya, ngerasa lebih teratur dan juga lebih sehat. Itu sih yang mungkin bisa jadi patokan saya. Right, right. Ini gue mengerti sih. Tapi Bimo sendiri ada asam lambung, emang emang apa sering mah. Iya, betul. Itu apa namanya? Kemarin memang sempat sebelumnya sempat periksa juga. Hmm. Karena diagnosa dokter sendiri memang paling kentara itu pas waktunya saya skip sarapan dan juga pas waktunya makan malam itu saya malah lebih lebih keluar nafsu makannya pas waktunya makan malam itu. Jadi misal jam 7 ke atas itu baru saya apa namanya, baru makan banyak. Terus gak jauh lama setelah itu langsung saya bawa tidur gitu Kak Ju. Dan Ya, itu ternyata emang salah banget sih. ya. Ini dulu gue juga jadi pengen cerita sedikit nih. Jadi dulu saya punya waktu pacaran dulu, pernah punya pacar. Dulu hobinya masuk IGD. Eh, iya masuk IGD itu kayak setiap minggu ada aja IGD. Karena waktu itu dia juga anaknya agak ngototan tuh. Em, dalam artian begini. Jadi dia itu ada asam lambung juga. Nah tapi dia masih kayak apa? Masih ngopi gitu ya. Em, Oh, oke. ngopinya lumayan sering gitu kan. Terus kalau weekend party minum alkohol lagi gitu ya. Terus nggak tahan makan. Kalau makan tuh harus yang pedas-pedas ya kayak gitulah. Jadi em, pernah ada satu masa yaitu tiap minggu PGD sampai setelah 3 minggu. Akhirnya gue bilang nih, kamu nggak mau berubah gitu, kamu nggak bosen gitu kayak PGD mulu. Nah mulai dari situ kayaknya dia juga jadi mikir kan kayak dulu mungkin mikirnya kayak aduh gue suka nih tapi ya gue nggak mau tinggalin nggak apa-apa ke UGD tapi kan setelah bolak-balik UGD kan itu juga apa ya repot ya dan akhirnya dia jadi oke lebih lebih mindful ya udah kopi mulai di stop gitu ya. Dan jadinya sampai ke dia memperhatikan itu makanannya jadi benar-benar ke tiap minggu jadinya kita ke supermarket beli bahan makanan terus itu buat dimasak karena jadinya dia masak sendiri itu pun sampai kayak apa ya kalau dia bilangnya waktu itu aku lebih nyaman masak sendiri karena aku tahu bahan makanan apa aja yang ada di makananku gitu. Nah itu Oh, sampai gitu. sampai kayak gitu mindful eating jadinya ya belajar masak juga. Dan gara-gara itu aku kayak wah yang tidak bisa masak ya aku jadi ingin bisa masak demi apa masakin dia juga waktu itu kan. Ya meskipun akhirnya putus tapi gara-gara itulah aku juga jadi mulai belajar masak. Dan mungkin itu ya alasan mindful eating mungkin gara-gara kesehatan itu salah satu alasan yang paling penting juga. Dan tadi Iya, juga mungkin Pak. ah itu Itu ini boleh share sedikit ya Kak Ju. Jadi hmm, kayak apa namanya? Triggernya saya emang kalau misalnya untuk mindful eating awalnya saya memang dari kesehatan itu sih. Jadi kayak ya apa namanya? Yang paling ketara juga selain selain asam lambung itu terkait productivity emang. Jadi hmm, kayak yang sebelumnya kayak saya mungkin bisa lebih agile mau ke sana kemari kayak nggak ada masalah, mau sampai tidur jam berapa nggak masalah. Sekarang itu apa namanya? Pada saat waktu di titik tersebut itu saya kayak apa ya, misal jam 5 sore itu saya udah bawaannya udah nggak bisa fokus lagi untuk apa hmm, namanya, mau ngapain aja itu kayak udah nggak fokus.
Ya. kadang kebawa tidur itu jam 8 malam udah tidur padahal posisinya itu baru selesai makan malam itu. Hmm. Jadi kayak ada sesuatu yang emang harus diubah. Terus ya itu tadi sih paling utama di situ. Tapi itu sendiri kalau dari kamu sebenarnya apa ya? eh, Masalah utamanya itu dari mana? Apakah dari makanan aja atau cara pola hidup atau gimana? Ya, pola makan dan juga pola hidup. Sebenarnya apa namanya? Mungkin karena karena yang sebelumnya saya juga masih belum teratur apa namanya terkait manajemen waktu ya. Ya. Jadi kayak paling utama seperti yang tadi saya sebutin, saya juga jarang sarapan. Jadi apa namanya? Sebenarnya termasuk morning person. Jadi bangun pagi, cuma saya cenderung ntar dulu masih belum apa namanya nafsu makan masih belum ada nih. Jadi apa namanya mungkin karena kebawa juga pas waktunya malam karena saya udah makan banyak gitu ya. Terus pas Hmm. waktunya bangun pagi akhirnya makanan itu kayaknya masih nyisa di perut saya jadi akhirnya ngerasa oh ntar dulu aja deh makannya pas waktunya brunch atau apa namanya pas waktu makan siang gitu. Tapi ternyata itu memang salah. Jadi kayak ujung-ujungnya yang paling ketara dari apa asam lambung saya sih itu sih sendawa tapi agak panas gitu kan. Hmm. Nah, Right. awalnya saya cuma ngira itu sebagai panas dalam doang sih. Terus setelah punya usut saya coba periksa ternyata oh ternyata ini asam lambung gitu. Ya, itu Aduh, sampai ke akhirnya dokter nyesel. juga. Iya, sempat ke dokter juga. Oke, oke. Nah, berarti kalau apa ya tadi ya? Kalau dari Bimo, sebenarnya mindful eating ini dia bisa meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan stamina juga gitu ya dari apa yang kita makan. Gitu. Nah, ini mau gue gali lagi nih. Mungkin gue ke Jaki dulu, Jaklit. Em, Kalau dari apa ya meningkatkan kualitas hidup ini, gimana sih mindful eating bisa berperan selain tadi mungkin kayak ada produktivitas sama stamina juga, atau ada aspek-aspek lain nggak di kehidupan yang bisa bantu di boost sama mindful eating? I see. Aspek lain ya, Hmm. yang bisa di-boost, kalau dari yang gue rasain sebenarnya pas nyobain mindful eating, mmm, mungkin mood kali ya, mood. Hmm. Jadi, waktu makan kan kalau misalnya kita coba lebih banyak makan kayak sayur, buah gitu-gitu, jadi kayak berasa gitu, eee, berasa apa ya, feel good kali ya, moodnya jadi Hmm. kayak ngerasa lebih enak aja gitu. Dibandingkan kalau abis makan, yang berat-berat misalnya kayak cake atau daging yang, lumayan banyak itu berasanya kayak nggak enak aja gitu. Jadi Hmm. ngaruh juga ke mood dan, ke stres juga sebenarnya. Jadi nggak gampang stres kalau yang, gue rasain kayak gitu. Jadi kalau selain dari productivity, dari segi, stresnya juga ngurangin mood, udah sih kayaknya 2 itu ya. Karena dulu kita pernah buat sesi juga sebenarnya sama psikolog gitu, terus kita ngebahas soal kaitannya makanan sama, dari sisi psikologi gitu ya. Dan katanya sih karena perut kita, lambung kita itu adalah si otak kedua. Jadi apa yang Mhm. kita makan itu sebenarnya pengaruh juga ke otak kita, gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi stres juga nih, kita makan makanan yang sehat lah ya gitu. Misalnya kita makan sayur, buah, healthy snacking, itu bisa ngaruh juga ke mood kita dan ngaruh juga kita ke stres kita. Jadi kita lebih bisa ngurangin stresnya itu sendiri, kayak gitu. Makanya kita harus disuplai sama yang healthy. Meskipun sebenarnya waktu waktu kita lagi stres kita biasanya cravingnya malah yang nggak sehat-sehat nih misalnya kayak oh pengen Hmm. snack apa nih kayak yang high sugar, high fat dan lain-lain. Nah kita jangan kasih pas lagi kayak gitu kita kasihnya yang healthy aja karena feeling afternya itu yang lebih matter sebenarnya setelah kita makan yang sehat kita juga feelnya bakal lebih enak kayak gitu itu sih dan itu aku rasain juga bener setelah nyoba dan memang rasanya lebih enak. Jadi setelah itu hari-harinya juga bisa moodnya lebih enak. Terus hal lain sebenarnya mungkin pengen bahas juga sih dari sisi cost ya. Hmm. Dari sisi cost ini menarik sebenarnya. Jadi terutama waktu kemarin pas pandemi itu aku berasa banget nyoba masak dan waktu masak ini udah diatur gitu misalnya porsinya
Terus diatur juga banyakin sayurnya. Jadi kayak sehari Ya. at least menu-menunya harus ada sayur, harus makan buah gitu-gitu kan. Nah, waktu coba masak sendiri juga karena porsi sayur lebih banyak dan kita beli bahan sendiri, otomatis dari segi cost-nya itu jadi lebih murah dibandingkan kalau kita harus beli bahan-bahan daging atau beli-beli makanan yang kayak memang base-nya itu yang daging-dagingan gitu. Jadi aku berasa dari segi cost itu bisa kita jadi bisa cost saving juga sebenarnya, jadi bisa lebih hemat gitu. Ya. Jadi Ya. mungkin dua itu kali ya perspektif lain selain dari kesehatan kita. Oke. Nah, Mungkin gue mau ini menarik nih Bang John. Iya. Oke, gue mau nanya dikit nih. Gimana? Ntar gue mau nanya dikit yang Oke, tadi kan. baik. Kalau kata Jacqueline, kayak sayur, buah, dan healthy snacking itu membantu meningkatkan mood ya. Dan ketika mood udah enak, hari-harinya juga bakal lebih enak. Nah, berarti apakah sebaliknya? Kalau kita stres, itu kita jadinya, apakah bukan kalau kita makan yang tidak sehat gitu, apakah itu bisa meningkatkan stres? Atau bikin cuma gara-gara stres kita jadi doyan makan aja? Menarik. Ada dua berarti ya statementnya, ada yang apakah kalau misalnya kita stres, sebenarnya kita juga memang craving makanan yang gak sehat sebenarnya. Oh, oke. Tapi waktu kita lagi craving makanan yang gak sehat, kita justru supply-nya yang sehat-sehat. Oh, Karena betul. iya, jadi kita kasih yang sehat biar mood kita lebih baik dan kita jadi bisa ngurangin stres juga. Mungkin nggak ngurangin kali ya, aku kalau ini harus dari psikolog langsung yang ngomong, tapi memang kalau dari sesinya waktu itu aku dengerin, bisa berdampak juga, bisa jadi less stress sih. Yang ngurangin ya berarti ya, benar. Iya. Kalau Harus sih. healthy snacking itu yang seperti apa sih? Apakah Mm-mm. ngemil tempe? Apakah ngemil tempe itu healthy snacking? Ngemil tempe, kalau tempenya tempe goreng. Oh iya, betul juga sih. Tapi iya sih, salah satunya misalnya kan kita biasanya tentu makan misalnya chips gitu ya, ciki-cikian atau biskuit gitu. Nah, dibandingkan kita mungkin makan ciki atau biskuit, kita bisa ngemilnya buah misalnya. Atau kalau misalnya mau ciki pun kita bisa ganti kita ke healthy snack sekarang juga banyak sih, kayak snack bar atau chips-chips yang memang dibuatnya itu dia bisa rendah kalori atau garamnya nggak terlalu tinggi dan lain-lain. Nah, kita bisa pindah food swap ke sana gitu. Kita swapping ke yang lebih sehat gitu. Betul, mantap. Berarti healthy snacking itu bisa buah ya. Buahnya buah Iya. durian. Wow, durian. Buah durian, waduh. Mas Bimo mungkin ini ada tips-tips juga nih. Kalau saya Kalau sendiri Mas Bimo healthy snacking apa nih? Apa nih healthy biasanya? snackingnya ya tidak lain dan tidak bukan adalah pome. Pome, oh ya pome. bagus. Gimana tuh? Emang gimana tuh? Kenapa healthy-nya? Coba dijelasin Mas. Ya apa namanya? Ini kalau misalnya kita bicara untuk di masyarakat Indonesia mungkin terkait manfaat cuka apel mungkin masih belum terlalu aware gitu kan Kak Jo. Jadi apa namanya? Sebenarnya untuk dari cuka apel sendiri itu sebenarnya memang punya banyak beberapa manfaat karena kandungan asetat yang terkandung di dalam cuka apel itu sendiri. Jadi bisa memang bantu untuk mengurangi nafsu makan secara alami serta menambahkan level energi tubuh, dan yang terakhir juga itu apa namanya, dari cuka apel sendiri juga bisa mengurangi level kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mengurangi apa namanya kandungan dari kolesterol jahat. Sebenarnya apa namanya kebetulan saya ngelakuin mindful eating sendiri kemarin juga konsumsi pakai pome juga sih. Jadi apa namanya untuk saat ini memang kerasa ngebantu banget. Meskipun per hari saya juga konsumsinya cuma cukup 2 gami aja. Jadi berikutnya saya masih bisa ini personal opinion ya, tapi bukan apa namanya saya mau nyoba ya, memang sedikit-sedikit sih, atlet sedikit ya. Tapi emang apa namanya saya ngerasa pribadi sendiri saya ngerasa apa namanya memang bantu banget untuk ngelakuin mindful eating saya sendiri. Jadi kadang itu saya sendiri juga ngerasain misal ya di meja makan itu masih ada yang nyisa nih makanan. Biasanya kan kalau misalnya teman-teman yang laki-laki
kadang-kadang juga wah tinggal masih banyak nih makanannya, kenapa nggak dihabisin aja sih gitu. Ya. Nah kalau sekarang saya cenderung udah bisa ngerem gitu sih, Kak Ju. Ya. Jadi kayak oh udah cukup. Kalau misalnya kemarin mungkin saya masih ngegas, eh, sekarang mungkin udah nggak udah bisa ketahan. Itu Ya. sih. Iya, berarti pakai pome ya. Pome ini kan sebenarnya dia kayak permen gami. Permen gami itu loh Betul. ya permen yang kenyal gitu ya. Ya Nah, betul. karena Ya, sebenarnya pome ya gimana Mas? nggak silakan dilanjutin. Nggak, Ya, kan karena tadi pome ini dari permen gami, cuka apel ya. Yang cuka apel kan banyak manfaat. Yang pertama tadi sudah dibilang mengurangi nafsu makan, terus menambah level energi tubuh juga, dan juga bisa mengurangi kandungan kolesterol. Dan itu iya betul. kalau ngemilnya itu sebenarnya sehari 1-2 itu cukup kan Mas? Iya, kebetulan Ah, untuk pome sendiri memang kan kalau misalnya kemasannya pome sendiri kan memang satu botol itu isinya 60 gami. Jadi memang hmm, untuk konsumsi rutin itu cukup 2 gami per hari. Sebenarnya untuk oke. konsumsi maksimal per hari itu memang bisa sampai 4 gami, tapi kita saranin untuk penggunaan rutin itu cukup 2 gami per hari aja, Kak Ju. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih belum kenal pome itu apa, pome itu superfood kami, suplemen dengan manfaat kesehatan dari konsumsi cuka apel gitu. Dan Right. kebetulan kita base-nya juga masih di Malang. Iya. Berarti ini brand lokal ya. Bagus, bagus. Nah, jadi buat teman-teman yang mau coba yang mau coba snacking yang lebih sehat, bisa coba nanti silahkan cari pome di marketplace, ada kan Mas? Ada, kita tersedia kalau untuk Pome Official Store di www.getpome.com. Terus official store kita yang di e-commerce ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan juga Oke, beberapa kita juga punya official Pome reseller juga untuk saat ini. oke. Baik. Nah, nanti juga kita akan kasih link di atas nanti ya, itu tolong lu ganti lu link ke ke website Pome, jadi teman-teman yang tertarik nanti bisa eh, cari-cari tahu infonya lebih lanjut. Nah, terus juga di sini juga gue membuka kesempatan bagi teman-teman yang mau bertanya seputar mindful eating, gitu ya. Em, kepada para speaker di sini atau misalnya teman-teman punya pengalaman yang mau di-share, silakan share. Kita mulai ini demi tahun 2022 yang lebih sehat, gitu ya. Jangan sampai misalnya jadi tadi asam lambung lah, jangan sampai stres terus jadinya snacking yang jelek-jelek lah, gitu ya. Dan mungkin kalau mau gua recap sedikit dari setengah perbincangan kita tadi, mindful eating itu kita nggak cuma soal em, soal ingredients atau soal rasa yang dimakan. Mindful eating berarti kan sebenarnya kita aware dengan makanan yang kita makan, dan juga aware setelah aware terhadap dia juga datang dari mana gitu ya. Karena kan kalau misalnya diimpor dari jauh itu juga bisa jadi berperan ke carbon footprint gitu. Nambah carbon footprint dan juga bikin mendorong climate change loh. Dan uh, mungkin juga kita bisa lebih memperhatikan tentang makanan-makanan yang eco-friendly. Ada makanan apa sih yang di sekitar kita. Terus nggak cuma itu, food waste-nya juga kemana. Jadi mindful eating juga berarti mindful cooking. Masak juga seperlunya, jangan sampai masak yang berlebihan sisanya dibuang. Sayang juga gitu. Dan dari sisi cost juga sebenarnya mindful eating ini bisa jadi jauh lebih murah. Karena kan kita juga jadinya bisa memperbanyak sayur, masaknya sendiri gitu kan. Kalau makan di restoran mungkin jatuhnya jauh lebih mahal gitu. Dan yang tadi juga jangan lupa snacking itu penting, bisa dilakukan healthy snacking gitu. Jadi snacking pun bisa kita atur, salah satunya dengan kita makan permen gummy dari Pome. Nah, terus berikutnya nih, topik berikutnya. Gimana ya caranya biar kita bisa punya mindset untuk lebih mindful terhadap apa yang kita konsumsi. Apalagi sekarang kan kayaknya kalau buka aplikasi gitu ya, GoFood, GrabFood, wah banyak banget nih
makanan, cemilan. Kemarin tiba-tiba ada lagi, apa tuh namanya? Eh, kroffel. Wah, ada kroffel. Wah, kroffel. Cobain gitu kan. Pas coba, wah manis banget. Waduh, kayaknya gula semua nih. Terus ada snack apa baru lagi? Cobain lagi. Wah, ada boba apa? Cobain lagi. Nah, ini kan sebenarnya takutnya juga gara-gara FOMO, kita jadi makan makanan yang tidak sehat. Nah, sebenarnya gimana ya caranya biar dari sisi mindset, kita bisa lebih mindful terhadap apa yang kita makan. Gimana, Jacqueline? Dari mindset ya. Ini menarik sih tentang tren-tren makanan yang sekarang ini nih. Tadi ada kroffel, ada kopi dan lain-lainnya. Nah, Jacqueline, maaf, bisa gedein lagi suaranya? halo, Lebih jelas. Ada bentar. halo. Nah, jelas. Oke. Oh, oke. Kayak harus deketin ke mic-nya nih. Oke. Em, Kalau dari segi mindset ya, gimana caranya biar kita bisa lebih em, mindful, lebih aware nih Hmm. sama pilihan-pilihan makanan kita. Em, Memang kuncinya harus dari willpower kita sendiri sih. Jadi kita kalau kalau misalnya mungkin dari selain dari beli-beli online nih ya, kan kita juga mungkin sehari-hari pasti mikir dong, oh hari ini makan apa nih gitu. Nah, kita sebenarnya bisa mulai dengan sesimpel selain kita atur porsinya juga nih, misalnya kita beli makanan yang porsi sesuai sama kita, kita juga bisa mulai dengan yang misalnya nih sebelumnya mungkin makannya banyak kan daging nih, atau kalau misalnya beli-beli online pilihannya nggak ada sayurnya. Nah, kita bisa start dengan coba selipin sayuran atau buah-buahan ke dalam menu makanan kita. Jadi waktu kita beli kita coba lihat nih menu-menunya. Oh, ini kayaknya pilihannya nggak ada sayurnya, mungkin coba pilihan yang ada sayurnya gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi kayak kita start small aja. Start small dari yang pilihan ada sayurnya. Terus yang kedua misalnya kita sering goreng-gorengan nih belinya, kayak misalnya sempat ngetren nih ayam geprek lah dan lain-lain. Nah, coba kita pilih pilihan makanan yang oke ini enak juga, tapi nggak usah digoreng deh, karena kan lemaknya tinggi nih kalau digoreng. Kita mungkin pilihnya ini panggang aja misalnya, gitu, biar dia nggak banyak lemak. Karena kalau misalnya kita harus menjaga gizi kita biar balance, kita harus perhatiin juga yang namanya GGL atau gula, garam, dan lemak biar nggak terlalu tinggi. Jadi kita sebisa mungkin pilih pilihan makanan yang rendah gula, garam, sama lemak. Itu dulu aja. Nah, itu pun udah ngebantu banget kita buat pelan-pelan ngurangin makanan-makanan yang nggak sehat gitu. Nah, kalau misalnya kayak kroffel, nah misalnya kita mau milih snack-snack kayak gini nih gitu, lagi ada tren apa? Kalau saran dariku sebenarnya dibandingkan kita totally cut off ya, jadi kita langsung udah nggak mau deh, nggak mau ikut sama sekali, mendingan kalau kita mau ikut pun mungkin kita bisa join ramean nih, kita sharing aja. Jadi kalau misalnya beli porsinya kecil aja, sharing cuma buat nyobain, tapi kita nggak harus beli berlebihan dan makan itu dalam porsi yang banyak. Jadi kita atur aja porsinya biar nggak terlalu banyak. Nah, dari situ kita akan berangkat dengan kita ngurangin GGL, kita banyakin sayur dan buah-buahan, banyakin serat-seratnya, baru pelan-pelan kita jalan ke mungkin di rumah pengen nyoba-nyoba bikin yang lebih sehat, nyobain salad dan lain-lainnya. Nah, jadi kita pelan-pelan aja milih choices-nya dari yang paling mudah bisa kita lakukan. Biar kita pun nggak terbebani. Buat kita yang suka manis-manis, suka yang daging misalnya, nah itu kita bisa lebih aman. Terus kalau misalnya beli boba-bobaan nih misalnya kayak, oh pengen beli minuman nih lagi ngetren nih ada boba, ada whipped creamnya lalala gitu. Nah, mungkin kita bisa entah sharing atau kita coba beli minuman nih misalnya yang memang contohnya gak usah apa ya, kayak aku pernah coba ngitung-ngitung nih dulu kan aku kan juga sempet ngitungin kalori makanan gitu. Kalau misalnya kita beli minuman tanpa boba sama sama dengan boba itu tuh jauh banget kalorinya. Let's say kalau kita nggak ada boba cuma 200 kalori, tambah boba jadi 400 kalori. Itu setara kita satu porsi makanan. Nah, kita mikir aja nih kalau misalnya kita beli yang ada bobanya, kita sebenarnya udah jatah satu kali kita makan. Kita nggak makan lagi. Jadi ya udah kalau misalnya kalau emang kita maksa banget, ya udah pengen banget nih nggak harus minum, ya udah. Kalau makan itu yang ada bobanya, minum yang ada bobanya, berarti kita nggak usah makan apa-apa lagi misalnya, atau kayak nextnya kita baru makan lagi yang memang balance. Jadi kita harus dalam sehari balance diet, targetnya itu aja untuk awal-awal menurutku. Jadi buat teman-teman yang pengen beli boba milk tea, langsung aja celupin nasi. Jadi makan nasi boba sekalian minum ya langsung. Sekalian makan sama minum, iya. Oke, betul. Nah, ini menarik sih Bang John. Jadi yang aku garis bawain tadi terkait kalau misalnya mau makan apapun ya, istilahnya misalnya mau makan yang manis-manis atau mau makan kayak mungkin junk food atau apapun itu ya
nggak apa-apa nih, jangan ragu karena mungkin bisa jadi ini juga nggak sih, bisa jadi apa ya, kayak cheating gitu kalau misalnya ngobrolin masalah Cheating ya. makanan-makanan. Iya, kayak cheating day gitu, kayak bisa juga improve mood kita ketika kita makan comfort food lah, atau misalnya makanan favorit kita, yang penting dibatasin kayak gitu nggak sih, Kak Jack? Iya betul. Jadi kalau memang kita pengen nyelip-nyelipin nih cheating-cheating makan yang kayak gitu, kita sesekali aja. Jadi jangan terlalu sering, diatur aja gitu frekuensinya, porsinya gitu. Sisanya kita coba nyobain balance diet pelan-pelan. Oke, Barat menarik. kata lebaran ya. Lebaran mau makan santan juga ya nggak apa-apa lah, sehari doang. Setahun sekali. Makanya sebelumnya kita udah Occasional kita ya. udah hidup sehat gitu. Jangan jadi Iya, rutin, iya. Nah, betul. ini juga Jangan lebaran tiap hari. ada lagi nih Bang John, buat teman-teman yang di sini yang kira-kira mau sharing dan juga mungkin menceritakan pengalaman tentang mindful eating atau punya akses lah katakanlah. Ini aku punya misalnya buku atau punya yang lain yang mau di-share. Itu nanti kita bakalan kasih bingkisan juga dari Pome. Gitu. Oke, ada bingkisan dari Pome. Ada bingkisan juga dari Pome untuk 2 orang Mantap. penanya atau yang sharing terbaik lah istilahnya. Nah, itu nanti akan dapat paketan, dan juga ini nanti akan ada promo juga nih dari Pome, akan memberikan potongan harga 35% untuk pembelian satu paket Pome atau satu botol dari mulai tanggal 29 Desember sampai 3 Januari. Nah, ini juga udah ada yang join, ada Ruwaifi. Halo, selamat malam Ruwaifi. Selamat malam Bang, izin Kak semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Kirain cewek loh. Siap-siap, memang. Ini dipanggilnya apa? Ruwaifi. Ru bisa dipanggil. Oke. Sebenarnya agak malu untuk sharing ini karena saya sudah banyak lupanya. Tetapi saya harap sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa diambil. Saya sendiri secara pribadi sudah pernah nyoba berbagai macam diet dan pola makan. Dan mungkin saya bisa rekomen beberapa buku ya. Saya pernah jadi vegetarian di tahun 2010 kalau saya tidak salah. Selama lebih berapa tahun. Habis itu dan sekarang sih sebenarnya saya lebih ke arah clean eating. Jadi kalau mungkin untuk saya mungkin agak lompat-lompat nggak apa-apa ya Kak ya semuanya. Nggak apa-apa. It's okay. Saya mau sharing mungkin ini termasuk mindful eating mungkin ya. Tapi saya pengen sharing kalau teman-teman semua, kakak-kakak semua ingin belajar dan membaca lebih jauh, ada 2 buku dan 2 buku yang menurut saya sangat bagus dan layak untuk dibaca. Pertama adalah bukunya Kak Inga Tumiwa Bahrens. Saya ketemu beliau itu waktu saya dengar di salah satu podcast, dan ceritanya bagaimana beliau menyembuhkan semua penyakitnya, termasuk anaknya, itu dengan mengubah pola makan. Jadi memang beliau punya genetik cancer dari ayah, kakak, sampai ke beliau sendiri. Kalau nggak salah, salah satu anaknya juga sempat kena ke arah autoimun dan sebagainya. Nah, sampai beliau mengubah semua pola makannya, dan itu dia tulis dalam suatu buku. Dan bukunya itu bukan saya promo beliau, dan saya suka sekali bukunya. Kurang lebih ada 5 seri. Dan itu bahkan itu termasuk untuk anak-anak. Jadi kalau yang punya keluarga, itu bagus banget. Jadi ada panduan makan enak untuk anak kecil. Itu yang pertama, bukunya Mbak Inge Tumiwa Bahrens. Nanti bisa dicari aja, judulnya Clean Eating. Nah, yang buku kedua sebenarnya saya ketemu beliau ini di salah satu, nggak sengaja diajak teman. Kebetulan banyak sekali teman dokter saya. Jadi waktu itu diajak salah satu seminar gratis, bukan gratis sih sebenarnya, bayar, cuma waktu itu saya masuk dibayarin, yaitu namanya Dr. Tan Sot Yen. Dan beliau kalau kalau speaking itu luar biasa banget. Dan dari situlah mulai saya perlahan saya berhenti makan nasi. Kenapa tuh? Sebenarnya saya nggak ada problem masalah gula darah sama sekali Kak. Cuma memang di situ, dan ini memang bukan sama sekali pro atau kontra ya. Nanti tidak pro petani dan sebagainya. Cuma memang ini adalah salah satu yang Dr. Tan Sot Yen pakai. Jadi dari beliau itu sebenarnya no sugar at all dari karbohidrat.
Jadi beliau sendiri punya paradigma itu kita bisa pakai semua sugar dari buah-buahan dan sayuran. Seperti itu. Dan paradigma, jadi saya ambil beberapa paradigma dari Dr. Tan Sotien, dari Mbak Inge, dan sebenarnya secara umum garisnya sama. Semakin makanan itu sedikit diolah, maka itu akan semakin baik. Semakin makanan itu banyak direkayasa, maka itu akan semakin berbahaya dan makin tidak baik bagi tubuh. Jadi saya sendiri kenapa saya ngambil no sugar untuk nasi? Jadi saya akhirnya sekarang nggak makan nasi kurang lebih kalau dihitung secara normal ya, itu kurang lebih hampir 4 tahun saya tidak makan nasi. Dan memang saya menggantinya full dengan sayur, dengan buah, dan buahnya pun memang ada beberapa buah yang high sugar itu saya kontrol juga nggak terlalu banyak. Dan alhasil mau saya makan seperti apapun, alhamdulillah, walaupun memang tetap saya kontrol secara kalori value ya. Ada kan kita harus walaupun ada yang nggak percaya kalori in, kalori out, tapi saya akan selalu balance kalori. Itu nggak pernah naik sama sekali berat badan. Dan memang lebih baik bagi saya. Jadi saya full menggunakan sugar dan dari macam-macam. Dan itu juga dikontrol dengan tidak, kalau Dr. Tan Sotien sebenarnya lebih strict lagi. Beliau tidak mengkonsumsi susu, tidak sama sekali minuman apapun. Jadi, dan memang itu ada beberapa penelitian yang bilang bahwa memang tubuh kita tidak bisa mengkonsumsi susu setelah kita di atas 2 tahun ya. Ada enzim yang tidak bisa, tapi itu kan masih ada yang debatable ya. Jadi silahkan kalau memang masih, dan saya sendiri kalau susu kadang akhirnya kalau ditawarkan oleh di rumah gitu, misalnya lagi pulang ya akhirnya terpaksa minum, tapi secara umum saya tidak. Jadi dua ini menurut saya punya paradigma bagus banget tentang perihal makan yang clean eating. Nah, saya mau ambil lagi sedikit tadi, bahwa makanan kita perlu cheat day dan sebagainya. Nah, ini yang menarik dari Mbak Inga. Walaupun saya sudah lama baca bukunya, jadi saya sudah agak lupa, Kak. Jadi saya agak lupa. Jadi mungkin beberapa bisa saya ingat ambil. Bahwa kita nggak bisa makan enak, karena kita selalu bilang bahwa makan sehat itu harus membosankan, harus tidak menarik, harus rasanya nggak enak, dan sebagainya. Jadi di buku itu Mbak Inga itu bilang ya kita harus set up, kita beli kita set up tempat makan kita itu yang enak, kita set up masakan kita itu enak walaupun seminimal mungkin dari minyak, dari goreng, terus dari bumbu-bumbu benar kata kakak tadi, less sugar, less salt. Nah, dengan kita terbiasa seperti itu pelan-pelan, percayalah, itu palet kita akan mulai terbiasa sampai akhirnya kita merasa, saya sekarang kalau makan nasi, Kak, saya bisa makan nasi putih saja itu tanpa apa-apa. Karena bagi saya itu manis banget. Bayangkan. Karena palet saya sudah terbiasa untuk tidak makan semanis itu. Jadi ketika palet kita mulai terbiasa, dan saya ketika makan sesuatu yang terlalu asin, saya akan bilang, asin sekali. Padahal menurut beberapa teman, enggak kok, biasa aja ini. Tapi lidah saya persis sama, karena kebetulan orang tua saya punya darah tinggi, jadi memang kami low sodium semua di rumah. Jadi akhirnya terbiasa, dan palet kita yang akan membiasakan. Jadi memang benar-benar sebisa mungkin yang diambil dari Dr. Tan Sotien itu adalah kita nggak perlu menunggu sampai kita terkena penyakit dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang saya makan apapun, itu kolesterol saya hampir 190, tetapi kolesterol sehat saya yang jauh di atas. Kolesterol jelek saya hanya 80 sampai 90 saja. Seperti itu. Jadi hampir 100 lebih adalah kolesterol sehat. Seperti jadi kita nggak akan bisa sampai menunggu, metabolisme kita sudah akan berubah ketika terutama kita kalau sudah nanti mau sampai umur 30 up ya. Nah, jadi memang benar harus kita yang mengontrol tubuh kita yang mengetahui tubuh kita dan kita yang mengontrol. Oh ya, satu lagi Kak, sedikit kalau boleh. Boleh. Ada banyak. Ini sebenarnya kemarin saya baca di South China Morning Post itu kan koran terkenal di Cina, terus dibahas juga saya lupa di salah satu media Amerika. Perihal
vegetarian. It's okay, mungkin kalau yang mau vegetarian atau become vegan sangat oke. Tetapi ada beberapa orang yang secara genetik itu tidak akan bisa karena dia akan malnutrisi selama tahunan. Hmm. Seperti itu. Dan itu terbukti secara saintifik. Dan yang sekarang agak toksiknya di luar negeri ya, bahwa ketika seseorang itu terpaksa harus mengkonsumsi daging dalam perihal untuk mencukupi nutrisinya, dia akhirnya menjadi dimusuhi oleh rekan seklubnya atau komunitasnya. Sehingga akhirnya terjadi pembulian yang sangat massal. Dan ini fenomena yang terjadi di luar negeri. Mudah-mudahan fenomena ini tidak terjadi juga di Indonesia, tapi saran saya memang kita yang mengenali tubuh kita, kita yang mengenal, kita yang tahu pola diet terbaik untuk kita. Jadi pasti deh kalau kita ngerasain sekarang saat kayak saya sekarang kalau terpaksa terlalu makan high karbo, misalnya saya butuh karbo, akhirnya kan saya sekarang satu-satunya karbo yang saya makan adalah ubi kuning sama ubi ungu. Jadi kemana-mana saya jalan, kadang kalau bisa sempat pesan, kalau restonya bisa atau ininya bisa atau catering bisa, tapi kalau enggak akhirnya saya bawa sendiri jalan ke hypermart, saya bawa kukusan kemana-mana dan itu saya makan kadang. Seperti itu. Jadi kita yang tahu pola tubuh kita, tapi yang pasti apalagi setelah kita above 30 nanti atau mungkin hari yang sudah above 30, itu akan sangat kerasa metabolisme kita akan berubah dan oh ya, satu lagi terakhir. Percayalah, sebenarnya Gua kan percayalah, sebenarnya kadang kita itu tubuh itu nggak butuh skincare, terutama yang wanita ya. Once kita benerin makan kita, itu kulit akan kembali baik sendiri. Contohnya adalah siapa? Kalau yang pernah tahu banget, Chef Renata, itu dia benerin banget makan dia dan itu nggak butuh skincare sama sekali. Jadi ketika kita makannya baik, ketika kita makannya benar, pasti tubuh kita itu akan dengan sendirinya akan mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu, terus habis itu secara kulit akan lebih baik, secara ngantuk ketika setelah makan itu sudah hilang, itu yang akan sangat berfungsi bagi gue. Secara saya lupa itu jam tidur itu akan jauh lebih baik, jadi itu akan sangat ngefek kemana-mana Kak. Mudah-mudahan sedikit ini bisa berguna ya Kak ya, walaupun mungkin agak lompat-lompat atau ini, tapi ya mudah-mudahan dalam mencari diet masing-masing untuk menjadi mindful eating bisa sama-sama lebih baik. Thank you, makasih semuanya. Thank you, Ruth. Dan buat teman-teman juga mungkin nanti ya itu ya, bisa coba konsultasi lagi dengan nutritionist atau apa gitu, pakar yang lebih ahli gizi gitu. Betul. Oke, sebenarnya makanan seperti apa atau nutrisi apa sih yang diperlukan tubuh kita gitu. Jadi teman-teman juga bisa lebih memperkaya pengetahuannya dan memilih makanan yang tepat sesuai aktivitas teman-teman juga. Dan kalau gue juga mau nambahin dikit, gue mau cerita dikit. Jadi dulu sempat ada teman yang dia seorang health enthusiast, terus dia bilang ke gue, dia itu kayak oke, tiap hari coba deh minum air putih gitu 3 liter gitu kan. Kenapa 3 liter, kan disarankan 2 liter semua, ya udahlah kayak 2 liter, patokannya 3 liter aja. Oke, 3 liter kan banyak banget 3 liter. Dia waktu itu bilang kayak begitu bangun oke minum setengah liter. Oke, bangun minum setengah liter. Terus begitu sebelum makan minum dulu setengah liter. Terus nanti kalau misalnya sore-sore gitu, lo merasa lapar, oke minum lagi gitu ya. Terus sebelum makan malam juga nanti minum lagi setengah liter. Nah, terusnya apa? Kan kayak sebenarnya kalau dari dia ya, dan gue rasakan juga, jadi ketika bangun ya tentu saja biar tubuh kita lebih berfungsi, kan bangun itu gue bawanya pengen kencing, dan itu juga ada cairan yang keluar dan harus diganti lebih banyak lagi cairan masuk. Dan terus ketika makan kita minum lebih banyak itu dengan harapan juga kita jadinya perut kita lebih full, lebih berisi gitu. Jadi kita juga makannya nggak banyak-banyak. Dan kemudian ketika sore-sore lapar, coba bisa ya tadi mau makan pomegranate boleh, atau coba minum aja gitu. Minum kenapa? Karena kadang tubuh kita menyalahartikan haus dengan lapar. Dan kemudian setelah gue coba gitu ya, gue jadi merasa oke, iya, bawa botol minum kemana-mana dan kayaknya gue jadi nggak butuh beli minuman aneh-aneh gitu loh. Jadi gue tidak
sebelumnya gue tuh selalu nyetok misalnya soda kayak Coca-Cola atau Sprite gitu ya di kulkas. Sekarang ya udahlah, gue minum ini aja kayaknya udah cukup. Jadinya nggak minum nggak beli minuman gula lagi gitu, nggak beli minuman aneh-aneh gitu. Jadinya minum air putih aja, dan menurut gue air putih juga ternyata bisa jadi cukup buat tubuh. Dan yang paling penting juga mungkin mindset gue ketika makan, gue makan itu makan biar tidak lapar, bukan makan buat kenyang. Dan ini juga em, bisa membantu ketika gue merasa tidak lapar, meskipun belum kenyang, gue jadinya ya udahlah stop aja gitu. Nanti kalau misalnya lapar lagi, baru minum dulu. Kalau misalnya masih lapar, baru cari makan. Gitu mungkin. Dan ini juga ada deh, Fon. Apakah Ya, Anda ya, ingin Bang. bertanya atau ingin sharing? Gue mungkin lebih ke sharing aja kali ya juga tentang mindful eating ini kali ya, Bang. Hmm. Jadi dulu gue itu juga ya bisa dibilang overweight juga dengan tinggi 173 terus beratnya 90 kilo gitu ya. Itu udah kalau dihitung BMI itu udah di overweight, bahkan mungkin ke obesitas gitu. Akhirnya gue karena pakai baju gak muat, akhirnya gue mencoba untuk melakukan mindful eating dan olahraga gitu. Dan gue coba search gitu loh kayak di internet gimana sih caranya gitu, sampai gue ketemu istilah Jepang ini namanya hara hachibunme gitu, yang artinya kalau diterjemahin kasar gitu ya, makan sampai kenyang 80% gitu. Terus kalau ditanya kenapa nih makannya kok sampai 80%, kenapa nggak sampai kenyang gitu kan. Nah 20%-nya itu ternyata buat buffer kita tuh biar kita nggak kekenyangan, karena ternyata kalau dari info yang gue baca kita itu butuh 20 menit untuk mencerna makanan kita gitu. Dan dari itu dijelasin juga caranya gimana. Gue juga coba ngikutin dan kayaknya ada beberapa cara nih. Pertama itu tadi karena kan kita butuh 20 menit untuk mencerna makanan gitu. Jadi pertama itu kita bisa mulai dengan makan lebih perlahan gitu. Nah ini sebetulnya cukup susah nih. Gue ini makannya cepat banget gitu. Bisa 5 menit kelar makan. Karena abis itu mungkin balik kerja lagi gitu segala macam ya. Karena pengen kerja lagi balik. Atau kan makan juga di depan komputer gitu, depan laptop gitu. Nah coba gue nyoba untuk makan perlahan. Jadi karena perlahan-lahan itu kita tahu tuh, oh ini udah mulai kenyang nih kita, udah agak kenyang jadi bisa stop gitu. Ketika udah mencapai 80% tadi gitu. Terus ada lagi misalkan, nah gue ganti tuh piring nasinya jadi piring kecil gitu. Jadi kan kayak kalau kita lihat kalau piring itu belum penuh rasanya ini ya belum berasa makan gitu ya. Kita coba nipu dikit pikiran kita. Kalau piringnya lebih kecil penuh penuh sama gitu. Tapi penuhnya kan beda ukuran gitu. Jadi otak kita udah penuh nih, jadi ambilnya 2 sendok aja gitu kan. Itu sih yang kedua itu jadi ambil nasinya pun juga lebih dikit kan. Terus padahal mungkin kita nggak butuh nasi sebanyak itu gitu misalkan ya. Nah terus ada lagi misalkan kita ngerencanain nih gitu sehari mau makan apa gitu ya, pagi-pagi aja gitu misalnya, oh mau makan soto hari ini, terus apa lagi ya, es krim deh boleh, terus ntar makan malamnya apa. Terus kayaknya kalau lihat bisa juga sambil hitung kalori sih, tapi kalau lihat gila nih gue udah kayaknya hari ini makannya banyak banget ya, udahlah nggak jadi deh, es krimnya nggak jadi deh gitu. Bisa juga dengan gitu juga. Nah terus tadi masih ada hubungannya sama yang kerja itu, nah fokus makan. Ini dulu gue juga sering kayak tangan kanan pegang HP, tangan kiri nyomot-nyomot makanan gitu loh. Jadi itu kan nggak fokus ya kita ya. Jadi kita juga nggak tahu nih udah makan apa, tiba-tiba semua yang ada di meja udah habis aja. Tapi kita sendiri nggak tahu makannya apa gitu, kayak tiba-tiba kayak berasa nggak kenyang tapi makanan udah habis semua di atas meja gara-gara nggak fokus gitu. Nah makanya dari itu gue sekarang makan udah tinggalin HP di tempat di jauh-jauh meja makan, makan fokus aja gitu makan. Terus yang terakhir sih itu sih sebetulnya lebih ke komitmennya sih. Jadi ya dari pikiran sih, kayak kalau emang
emang ya gini loh, kayak kita kan pengen mau main HP sambil makan gitu biar nggak bosen lah gitu. Tapi kita kalau tahu tujuannya gitu, kalau ngelakuin ini kayak, oh ya gue ini buat hidup yang lebih sehat gitu. Ya itu pasti bakal apa ya, rasa bosen, rasa pengen main HP-nya itu sih bisa hilang gitu, kalah sama rasa kita pengen hidup lebih sehat sih. Kalau gue sih gitu sih yang sempat gue pelajarin ya dari mindful eating ini sih gitu. Ya. Dan mungkin gue mau nambahin juga bagian ini, mindful eating. Gue jadi kepikiran mindful eating, jadi gue juga mencoba mindful eating dengan gue mencoba lebih apa ya, mengapresiasi makanan ini dengan cara gini. Jadi gue melihat semuanya, gue coba lihat, oh warnanya itu seperti ini ya. Oh brokoli misalnya ketemu ditumis, oh jadi begini. Ketemu wortel putren, oh putrennya lebih kuning atau apa. Terus juga kan nggak cuma itu dari sisi bentuk tampilannya seperti apa, dari sisi teksturnya di lidah. Oh ternyata nasinya ini kayaknya beda deh dengan nasi yang kemarin yang biasa gitu kan. Oh nasi sushi itu lebih lengket, lebih sticky gitu, yang belum gumpal gitu. Kalau misalnya eh, apa daging, oh daging ini teksturnya di lidah seperti ini. Gue juga jadi coba-coba tanya, kan biasa di rumah gue yang masak kan ada ART Mbak War ya. Gue tanya, Mbak, ini dimasaknya kayak gimana gitu. Oh dimasaknya gini-gini. Oh ini ditambah apa? Oh tadi tambah kemiri, tambah apa gitu ya. Oh oke, jadi gue mencoba. Oh ternyata yang ini rasa kemirinya gitu. Nah jadi sebenarnya dalam makanan itu, bukan dalam makanan, ketika kita makan itu bisa jadi satu perjalanan spiritual sendiri. Wow, itulah. Jadi menurut gue itu makan makan itu jadi sangat playful gitu loh. Karena menebak-nebak, oh ini rasanya gimana? Oh ternyata tambah madu rasanya jadi begini gitu. Gitu loh. Jadi kita pun bisa lebih mindful, mencoba menajamkan indera kita terhadap makanan yang kita makan gitu. Gitu. Mungkin jadi bisa membedakan buncis dan kacang panjang ya Bang ya. Betul, buncis sama kacang panjang gue masih, kalau dari jatuh masih agak buncis kacang panjang. Kalau udah dimakan baru berasa kan, makan depan, oh oke, buncis, oh ini kacang panjang gitu. Oke, thank you banget Pon, itu banyak banget tips dari Devon. Tadi ya dari arah Hachibuni, itulah dia makan sampai kenyang 80%, terus ganti piring nasi dengan piring kecil. Ini sebenarnya tips-tips yang simple gitu ya, tapi dan bisa kita langsung praktekkan. Itu kan ganti piring nasi dengan piring kecil ya, biar berasa wah piringnya udah penuh, jadinya kita stop gitu. Stop ngambil makanan banyak gitu. Oke Pan, thank you. Dan thank you juga. Thank you. Nah, mau balik lagi karena ini juga waktunya udah zaman nih. Kalau ada teman-teman yang masih mau nanya soal mindful eating, silahkan tanyakan. Dan gue mau beralih dulu ke Jacqueline sama Bimo. Ada nggak tips buat teman-teman di sini, tips dan trik ya, gimana ya caranya kita bisa mulai mindful eating? Dari Jacqueline? Oke, tips ya. Kedengeran kan ya? Oke. Yep. Tipsnya biar lebih bisa mindful eating, mungkin tadi udah beberapa disebut juga ya sama Mas Bimo, sama Devon, dan tadi ada Ru juga sama Kak Jonathan. Pertama kalau dari aku sih, kita mulai dari hal kecil dulu. Mungkin kalau misalnya pernah baca kayak Atomic Habits juga ya, small step dulu ya. Kita coba small step dengan pertama kalau journey-nya gitu, misalnya kita dari waktu milih-milih bahan makanan, kita coba shifting nih ke bahan-bahan makanan yang lebih lokal dan eco-friendly gitu. Terus yang kedua, misalnya kalau buat teman-teman nih yang suka beli-beli makanan, kayak tadi sempat mention juga, bisa cek nih kalau misalnya makanan yang processed food gitu, yang ada packagingnya, bisa cek nutrition fact-nya. Terus lihat nih misalnya kandungan gula garam lemaknya mungkin yang rendah aja, jadi jangan yang terlalu tinggi atau sesuai sama porsinya gitu. Terus diusahain juga kalau kita lagi ngatur nih porsi makanan kita atau menu yang mau kita makan di hari ini atau di minggu ini, kita bisa coba selipin sayur sama buah. Jadi diperbanyaknya itu porsinya itu pertama dari sayur dan buahnya. Kurangin karbohidratnya, kalau bisa di-cut mungkin lebih baik, atau kita ganti aja alternatifnya. Misalnya yang biasa suka makan nasi putih, ganti ke nasi merah gitu yang lebih banyak seratnya. Terus
kita kurangi juga porsi daging-dagingannya. Jadi proteinnya mungkin diganti ke tempe atau jenis lain yang lebih oke kayak gitu. Banyak juga kan meat alternatif, mungkin teman-teman di sini juga udah pernah nyobain meat alternatif ya, yang bahannya itu plant based untuk pengganti daging. Terus kalau buat teman-teman yang suka masak juga bisa nanti waktu masak diatur juga nih porsi-porsinya saat masak. Dan kalau teman-teman yang tadinya juga suka snacking gitu ya, suka snacking, aduh craving nih pengen martabak, oh coba ganti aja kita snackingnya atau chips-chips gitu, ganti ke yang lebih healthy gitu. Bisa pakai pome atau mungkin kita coba stok juga nih buah-buahan, healthy snack juga sekarang banyak banget, atau kayak ngemilin granola gitu ya, bisa aja gitu ya, kayak gitu-gitu mungkin lebih oke. Terus aku juga ada satu rekomen lagi sebenarnya, memang kuncinya itu kan dari willpower kita ya. Kita yang memang aware apa yang akan kita mau makan dan kita setelah itu mau ngapain nih. Misalnya kita mau composting kayak kita bikin eco enzyme, banyak banget yang bisa kita lakuin juga ke sisa-sisa makanannya. Nah, kalau memang dari willpower kita mungkin kita butuh komitmen dan lain-lainnya, cukup effort, kita juga bisa dibantu dengan waktu itu aku pernah dapat sharing dari temanku tentang buku yang namanya Slim by Design. Nah, di Slim by Design ini diajarin gitu gimana caranya kita atur space kita, kitchen space, dining space, atau di kantor misalnya, biar kita bisa lebih healthy lifestyle-nya. Contohnya, misalnya kita punya snack yang sehat nih, snack-snack sehat atau buah-buahan, kita taruh di wadah yang transparan, jadi kelihatan. Terus kalau misalnya kita beli snacking yang kayak biskuit, chips, dan lain-lainnya yang nggak sehat, kita umpetin sejauh mungkin di laci yang nggak kelihatan dan lain-lainnya. Nah, jadi automatically waktu kita masuk ke ruangan, kita akan lebih milih si buah ini dan kita bisa lupa kita ada si biskuit. Nah, itu menurutku salah satu tips yang bagus sih, Slim by Design. Terus Rugi ada dong lagi nanti nggak dimakan. Nah, tapi ya jangan lupa dimakan juga sih. Kalau bisa nggak dimakan, kalau bisa nggak dibeli lebih bagus. Tapi Kalau bisa bisa juga nggak kita, dibeli ya. iya kalau bisa nggak dibeli lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita oke kita takut nih waktu ada opsi itu orang lain beli misalnya, terus kita jadi pengennya tuh malam snackingnya yang nggak sehat. Nah, kita coba taruh yang sehat-sehatnya di wadah transparan. Terus satu lagi misalnya ada banyak sih. Tadi yang di-mention sama Devon soal kita fully fokus saat kita makan juga ada di-mention di buku itu. Dan misalnya piring yang kita pakai pun misalnya kita pakai piring hitam, itu porsinya kelihatan lebih banyak. Jadi kita mungkin lebih warna piring pun bisa ngaruh waktu kita makan. Jadi misalnya kita pakai warna piring apa, terus tadi kita fokus saat makan, kita lebih aware kalau kita lagi makan porsi yang banyak. Jadi let's say kalau kita lagi makan nasi goreng yang banyak banget, kalau kita sambil nonton kan kita nggak ngeh ya. Nggak lihat Nah, kalau makanannya ya. nggak lihat makanannya, udah gitu piringnya putih gitu, jadi nggak gitu berasa banyak. Nah, kalau kita taruh piring hitam dan kita fokus, kita akan ngerasa ini banyak banget gitu. Itu tips-tips dari aku. Banyak sih mungkin tips-tips lainnya, tapi yang kita start small dari itu beberapa hal tadi gitu kali ya. Right. Berarti teman-teman nanti sebelum makan lihat makanannya 5 menit, lihat dulu. Wah, biar fokus. Iya, biar Nggak fokus. bercanda. Oke, thank you banget Jacqueline. Kalau dari Mas Bimo, ada tips dan trik nih buat mindful eating? Kayaknya sih nggak sebanyak si Kak Cek sih. Tadi Kak Cek, wah gokil banget. Banyak banget tadi tips untuk ngelakuin mindful eating. Kalau saya sih, jujur ini pengalaman saya sendiri. Saya ngerasa lebih mudah saat melakukan mindful eating itu saat kita proses makan, kita ngecoba untuk mengunyah lebih lama tentang apa yang kita udah apa yang kita makan. Jadi kita merasakan lebih banyak terkait makanan ini, sama seperti yang udah disebutin sama Kak Jo tadi, terkait perjalanan spiritual. Jadi biasanya satu hidangan yang kita makan itu kan punya banyak bahan dan juga punya banyak rasa juga yang terkandung di dalam satu makanan tersebut gitu kan. Dan itu ternyata memang bisa cenderung bisa kita nikmati sih. Yang sebelumnya mungkin saya nggak pernah fokus di makanan itu karena mungkin sifatnya mungkin sebelumnya saya makan kayak binge eating dan segala macam, jadi nggak terlalu fokus ke makanan. Mungkin saat itu saya juga makan sambil nonton TV. Sekarang kayak lebih lebih merasakan, oh ini ya makan dengan porsi terbatas, dan juga saya juga bisa ngerasa bersyukur tentang apa yang sudah saya peroleh hari ini, dan juga
eh, porsi nggak terlalu banyak, dan saya nggak menghabiskan saya nggak membuang makanan untuk langsung dimasukkan ke waste dan segala macam. Tapi eh, itu satu. Terus kedua, eh, kebetulan karena saya sendiri juga mengerti terkait mindful eating dari teman-teman saya, dan teman saya juga salah satu praktisi dari mindful eating. Itu secara nggak langsung berpengaruh sama psikologi saya. Jadi kayak saat kita punya satu teman seperjuangan, itu rasanya nambahin power kita untuk ngelakuin sesuatu. Dan itu yang membuat saya juga untuk semangat ngelakuin mindful eating. Jadi saya ngerasa Ya, nggak sendirian dalam perjalanan mindful eating saya. ya. Itu yang Jadi kedua. teman Jadi sebagai kayak, support system ya. iya betul. Jadi kayak kalau misalnya pada saat itu saya cuma ngelakuin sendiri tanpa teman, mungkin saya nggak sampai sejauh ini. Cuma karena ada bantuan dari teman-teman saya yang kadang-kadang juga nge-share oh ini ada insight baru nih terkait mindful eating dan segala macam, akhirnya saya akhirnya ikut kebantu. Itu Hmm. kedua. Terus yang ketiga, eh, mungkin makan pome aja sih. Karena kemarin Ya, juga juga mulai kebantu juga gara-gara itu juga. Saya juga kasih ke teman juga kebetulan ngerasa efeknya juga. Itu aja sih Bang Ju. right. Cuma yang paling yang paling utama tadi sama seperti yang udah disebutin sama Kak Jack. Jadi willpower dari kita sendiri itu sebenarnya power utama eh, dari saya yang saat ngelakuin mindful eating sih. Seandainya kalau saya atau teman saya nggak punya willpower terkait untuk melakukan mindful eating tersebut, saya nggak yakin saya bisa sampai sejauh ini. Padahal Hmm. ya emang banyak sekali emang godaan, banyak sekali emang godaan, baik dari keluarga maupun saat teman kantor kita juga jajan, mungkin kita juga ngelihat ngelirik kayaknya enak banget. Tapi karena kita udah kita udah mulai fully aware terkait apa yang ingin kita lakuin, eh akhirnya itu bisa jadi batasan tertentu bagi kita sendiri itu sih. Ya, dan itu ya teman-teman. Jadi mungkin dari tips dari Mas Bimo juga cukup penting. Bisa langsung dicobain tuh. Jadi coba lebih fokus ke makanan, dan iya penting buat kita punya teman yang bisa jadi support system. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bisa langsung follow-follow aja nih Mbak Jacqueline sama Mas Bimo. Jadi bisa langsung follow terus tanya-tanya di situ. Bahkan mungkin kalau misalnya ada komunitas nanti bisa bisa ngobrol-ngobrol juga sama sama mereka, dikenalin juga gitu. Dan yang paling penting jangan lupa makan pome. Pome itu apa? Jadi pome itu adalah permen gummy dari cuka apel yang punya banyak manfaat. Di antaranya mengurangi nafsu makan, menambah level energi tubuh, dan juga bisa mengurangi kandungan kolesterol. Nah, jadi kan karena dia juga permen gummy yang kecil ya, jadi ya bisa lah ngenyangin kamu sedikit lah, ngisi perut. Konsumsi pome 2 kali sehari biar tubuh kamu lebih sehat dan juga memulai 2022 dengan lebih mindful eating. Oke, terima kasih Thank you Kak Ju. buat Mas Bimo dan Mbak Jacqueline juga. Dan tadi udah banyak banget yang sharing. Dan kalau bisa gue recap, mindful eating iya kita harus lebih memperhatikan makanan yang masuk ke tubuh kita, dan gak cuma dari sisi kandungan nutrisi, tapi juga dari kontribusi terhadap carbon footprint gitu ya. Jangan sampai kita hanya memilih makanan-makanan impor dan ngelupain makanan-makanan bahan makanan lokal yang ada. Karena apa? Karena makanan impor itu tadi berpotensi untuk menambah carbon footprint dan juga berakibat berdampak juga ke climate change. Dan gak cuma itu, juga ada soal food waste. Gimana caranya kita lebih mindful terhadap jumlah makanan yang kita makan, masaknya juga lebih diperhatikan biar bisa meminimalisasi food waste. Jadi tidak ada makanan yang terbuang. Dan tadi juga mungkin dari Ru ada referensi buku dari Inge Tumiwa Bahrens, judulnya Clean Eating, sama Dr. Tan Shot Yen. Gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa coba dicari dari Dr. Tan Shot Yen, nasihat buat sehat. Gitu. Akan ada banyak perspektif baru yang bisa membantu kita untuk hidup lebih sehat lagi. Dan ada tips juga dari Devon yang tadi seperti
ganti piring dengan piring yang lebih kecil gitu, atau bisa coba baca buku Hara Hachibunme. Gue nggak tahu apakah ini benar atau salah, tapi bisa coba dicari ya nanti. Yang tadi makan sampai kenyang 80% aja, makanya makan perlahan, nggak usah cepat-cepat, fokus ke makanan. Dan yang paling penting, kita juga harus punya willpower, dalam artian punya komitmen untuk hidup lebih sehat. Nah, terima kasih kepada para narasumber dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih Jacqueline dan Bimo. Nah, Iya, Thank you sama-sama juga buat Kak Ju. Ibnu, Devon, dan Ru yang aku tadi sudah. mau nambahin juga nih Bang. Silakan, Lu, silakan. Oke, jadi mungkin buat yang terakhir juga Bang John dan teman-teman, mungkin kalau dari aku sih jangan lupa untuk menikmati dan juga mensyukuri apa yang sudah tersaji di meja, karena di balik makanan yang tersaji ada kerja keras dan keringat dari petani. Gitu. Alright, Oke, right. jadi kayak lebih merasakan aja, lebih menikmati aja tentang apa yang kita makan. Kadang kita makan sambil main HP, makan sambil ngapain gitu. Jadi kayak melupakan atau tidak aware mengenai esensi dari makan itu sendiri. Padahal sebenarnya makan itu sesuatu hal yang nikmat. Mantap ya, bahkan makan aja bisa jadi perjalanan spiritual ya. Wow. Betul, betul. Dan satu lagi terakhir mungkin buat teman-teman bisa dicek juga promonya Pome di akhir tahun nanti, mulai mindful eating dan juga mulai resolusimu di tahun 2002 bersama Pome dan juga Growth Space untuk bisa mensupport hari-hari dan juga produktivitas kamu. Oke, mungkin dari aku itu Bang John, aku kembalikan ke Bang John lagi. Oke, dari gue sih sudah sih. Terima kasih banyak Jacqueline dan Bimo sekali lagi, dan juga Devon dan Royvi. Nanti, oh ya, Devon sama Royvi nanti akan dihubungin sama Mas Bimo untuk tadi ya mendapatkan paket menarik dari Pome. Iya, betul. Betul. Oke, Akan kalau gitu. foto. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti di hari Kamis. Kita akan ada sesi lagi, masih di pukul 8 malam. Menyambut tahun baru. Kita ngomongin apa, Nuk? Resolusi ya? Kita ngomongin disiplin dan juga konsisten. Oke, disiplin dan juga komitmen. Mantap. Oke. Dan terima kasih. Selamat beristirahat buat teman-teman. Terima kasih. Thank you, Jacqueline. Thank you, Bimo. Dadah, thank you semuanya. Selamat malam. Thank you. Gue bisa muter musik loh dari sini. Sound effect dong, Kedengeran ini ya? baru. Musik ya? Musiknya udah pakai mixer. Udah. Mari, terima kasih.